Alright guys, welcome back again with me di channel Ekjabs Drag News. Oke, seperti biasanya sebelum kontennya gua mulai, gua mau ngucapin ke kalian semua thank you banget buat temen-temen yang udah support channel ini. Kemudian buat viewer-viewer baru juga, thank you banget ya karena udah klik dan nonton konten ini. Seperti biasanya jangan lupa buat terus dibantu supportnya, tentunya dengan cara klik tombol like, share, komen, dan pastinya jangan lupa juga buat dibantu subscribe-nya. Lonceng notif kalau bisa kalian aktifin aja ya, supaya untuk kedepannya ketika gua udah upload konten yang terbaru, kalian bisa langsung dapat notif dan bisa langsung nonton. Oke, pada konten kali ini temanya adalah adu mekanik di arena battle, sambil membahas beberapa hal tentang Dragon City ya. Karena kebetulan arena yang sekarang itu cukup unik bagi gua, bagi naga-naga gua. Karena meskipun naga yang bisa gua pakai cukup OP sebenarnya. Ada Arcana Judgment level max, kemudian ada adiknya Sparkle bintang 4. Lalu ada Venom Fang yang udah bintang 5 tapi levelnya masih 61. Kenapa gua bilang unik? Karena meskipun naga-naganya OP, tapi di arena sekarang ketiga-tiganya itu gampang banget kena kritikal, gampang banget kena counter. Ambil contoh ketika Arcana Judgment, Sparkle, dan juga Venom Fang mendapatkan musuh, salah satunya adalah Bolt. Ya, bener banget, Bolt itu bisa mengcounter ketiga naga yang gua punya. Counter dari segi elemen ya, bukan dari segi skill. Karena Bolt sendiri itu punya elemen Chaos. Punya elemen Chaos yang bisa kritikal ke elemen Soul. Elemen depannya Arcana Judgment dan juga Sparkle. Bisa kena counter sama Bolt. Lalu buat Venom Fang, kan dia elemen depannya adalah legendary yang tentunya bisa kena kritikal, bisa tercounter sama beberapa naga yang punya elemen legendary. Bolt juga ada ya elemen legendarinya ya. Jadi seperti yang gua bilang, ketiga naga gua ini bisa dengan mudahnya tercounter di arena yang sekarang. Makanya gua kesusahan nge-push. Cuman kalah atau menang tetap gua push karena ya buat rush, kemudian buat chest dari arena showdownnya, mau nggak mau tetap harus dipush gitu loh, mau nggak mau ya kan. Maka dari itu di sini gua bener-bener harus bisa mainin mekanik sih, harus bener-bener bisa mainin mekanik. Di battle selanjutnya gua bakalan bahas lebih lanjut ya. Dan di awal tadi seperti yang kalian lihat, untuk kesekian lamanya akhirnya gua bisa mendapatkan task gems yang nggak perlu di report, yang bisa berhasil gua kerjakan. Meskipun misi-misinya itu hadiahnya dikit banget, tapi udah lumayan lah ya buat tambah-tambah gems, buat nyepetin empower dan juga summon untuk event mendatang, untuk event heroic VIP-nya Spiked yang mendatang, buat empower naga-naga Spiked. Oke, di sini gua ketemu counternya ya. Ketemu counter yang bisa mengcounter 3 naga gua. Ada Void Eternal dan juga Bolt. Ini bener-bener
ketiga naga gua itu benar-benar tercounter gitu loh. Sebenarnya sih ada satu naga gua yang bisa kuat di arena sekarang, cuman karena dia levelnya masih kecil banget, meskipun udah bintang 5 tapi levelnya masih kecil banget gitu loh. Jadi nggak bisa benar-benar gua pakai naganya. Maka dari itu makainya yang kayak gini, bener-bener kena counter anjir. Nah kan, mana kritikalnya bolt sakit banget anjir. Sakit coy, kritikalnya ini naga bener-bener berasa banget benjir. Oh kan, counter naga itu bukan sekedar dari skillnya ya, tapi bisa juga dari elemennya gitu loh. Ketika kalian berada di posisi yang kayak gini, itu harus bisa memainkan mekanik. Ya, untuk mekanik dari naga Arcana itu udah sering banget gua bahas ya. Mekanik buat naga Arcana itu udah pernah gua bahas, yang pada intinya kita harus bisa memainkan skill satunya. Caranya gimana bang? Mekaniknya itu gimana bang? Oke, gua bahas secara perlahan ya. Di sini karena level gua lebih tinggi, level gua lebih besar, otomatis gua mendapatkan kesempatan serangan pertama. Kalau serangan pertama itu pakai skill yang biasa aja, jangan pakai skill satunya dulu. Tunggu darah kita berkurang setelah kena damage dari musuh, baru kita pakai skill satunya. Supaya efek regennya, supaya efek healnya itu bisa terpakai gitu loh. Nggak cuma ngedamage doang, tapi efek healnya bisa kepake. Itu yang pertama ya. Setelah kita mengeluarkan skill, otomatis cooldown kan. Kalau darahnya masih banyak, kita pakai aja naganya dulu, nggak perlu diganti ya. Kecuali kalau sekarat atau mungkin musuhnya bawa Reaper, baru diganti ke naga lain. Nah, sekarang Arcana Judgment gua darahnya sisa 108.000 doang, yang artinya supaya nggak knockout kena Void Eternal, gua ganti pakai Sparkle dulu. Supaya nantinya bisa mengeluarkan skillnya dengan efektif gitu loh. Maksud gua tuh pada intinya ya, maksud gua itu gimana caranya supaya skill satunya bisa efektif kita pakai, dan juga bisa nyicil-nyicil musuh yang di belakang, supaya tinggal last hit. Tinggal apa coy? Tinggal sekaratnya doang. Maka dari itu harus benar-benar kita maksimalkan skill satunya, supaya musuh yang di belakang itu juga kena damage. Perlahan kita cicil musuh yang belum dapat giliran ya. Bagus kalau musuh yang di belakang itu udah mati sebelum dia dapat giliran. Itu lebih bagus. Maka dari itu kita harus bisa memaksimalkan skill satunya Arcana Judgment. Nah, kalau kayak gini musuhnya lebih susah. Kenapa lebih susah? Karena yang di depan ada Empire Wasteland, dimana elemen magic itu juga bisa kritikal ke elemen soul ya. Noh kan, langsung sisa segitu anjir darah gua. Kalau kayak gini gimana bang caranya bang? Hampir sama sih, cuman kayaknya di sini gua bakalan kalah. Kenapa bisa kalah? Karena ada dua naga yang bisa kritikal ke Arcana Judgment. Ada Empire Wasteland dan juga ada Nacrea. Kalau gua ngeluarin skill 1 ke Nacrea itu lemah ya, nggak bener-bener berkurang, damage-nya nggak bener-bener berasa. Makanya di sini udah bisa dipastikan gua bakalan kalah sih.
Susah coy, kalau lawannya kayak gini udah susah buat menang. Nah, kita coba lihat Reaper-nya dari Nacrea ya. Oke, Nacreanya nggak pakai Reaper, Sparkle-nya Reaper-nya cuma 3%. Phoenix gua bisa nahan lah ya. Phoenix gua bisa nahan. Phoenix-nya Venom Fang juga bisa nahan sih harusnya. Bisa coy, ini masih bisa menang coy. Masih bisa survive gua. Nah kan, mokat kan dia kan. Ya, gua kena critical, bodoh amat. Soalnya Nacreanya nggak bawa Reaper. Dia nggak bawa Reaper, jadi nggak perlu khawatir gua kena Reaper ya kan. Oke, ternyata masih bisa menang ya. Gua kira bakalan kalah anjir. Level dari musuhnya nggak terlalu gede sih. Itu kalau musuhnya ketiga-tiganya udah level max, baru beda cerita sih. Baru beda cerita kalau kayak gitu. Nah, sekarang lawannya gampang ya, karena nggak ada naga yang bisa kritikal ke Arcana Judgment. Yang kena kritikal cuma Venom Fang doang, lainnya aman ya. Kalau kayak gini mah gampang. Kalau kayak gini triknya pakai cara yang udah gua sampaikan tadi. Kita taunting aja, kita ulur-ulur aja supaya skill satunya Arcana Judgment bisa kita pakai nantinya. Ya elah anjir, salah pencet skill. Nggak ada damage benjir, salah pencet coy. Yang pasti cara dasar buat mekaniknya naga-naga seri Arcana yang kedua atau Arcana Judgment-nya itu gimana kita bisa ulur giliran musuhnya supaya kita bisa mengoptimalkan skill satunya, supaya bisa dipakai buat sekaratin musuh-musuh yang di belakang-belakangnya ya, yang belum dapat giliran fight. Itu bisa kita cicil sebanyak mungkin. Bagus kalau langsung meninggoy. Wah, ini coy. Ini mekaniknya harus benar-benar dipakai. Yang depan Arcana Judgment level 60, ada Bolt dan juga Nacrea. Kalau kayak gini itu sebenarnya gampang ya. Sebenarnya gampang. Buat Arcana Judgment jangan terlalu cepat dibikin meninggoy. Sebelum naga-naga yang di belakangnya berhasil kita cicil sebanyak mungkin. Setidaknya sampai Boltnya meninggoy ya. Setidaknya itu sampai Boltnya meninggoy. Kalau Nacrea bisa diurus nanti gampang. Dia nggak ada Reaper. Jadi gua bakalan tumbalin Sparkle ya buat kakaknya. Gua jadiin tumbal anjir supaya Arcana Judgment-nya bisa enak gitu loh. Kita cicil lagi. Nah, Boltnya anjir nanggung banget. Dia nggak mokat cuy. Kenapa harus kita mokatin pakai skill 1? Kenapa harus dimatiin sebelum dia dapat giliran? Itu karena supaya perks Phoenix-nya nggak aktif. Jadi gini coy, entah itu efek redemption ya, naga-naga redemption, atau efek Phoenix yang bisa hidup kembali. Kalau dia belum dapat giliran fight tapi udah mati, itu nggak bakalan aktif gitu loh. Nggak bakalan aktif. Makanya sebisa mungkin musuh-musuh yang di belakang itu dimatiin duluan. Ya, sebisa mungkin. Kalau nggak bisa ya udah kelar. Nah, kan kena Extratron kan. Nah, ini PR. Kita coba lihat perks-nya Nacrea ya. Nacreanya bawa Reaper 9%, sedangkan Phoenix gua 12%. Oke, harusnya aman sih. Nah, gua dapat Extratron. Oke, nice, menang ya. Kita auto battle aja udah kelar.
Soalnya Reaper-nya dia lebih kecil daripada Phoenix gua. Meskipun gua mati kena Reaper, itu nggak langsung meninggoy, masih ada tipis lah darahnya. Oke, kurang lebih kayak gitu ya tips buat mengoptimalkan skillnya Arcana Judgment. Pasti kebanyakan dari kalian juga udah ngerti lah ya. Oke, dan di sini gua masih di sini gua mau ngasih lihat task yang sedang gua kerjakan. Gemsnya itu dapatnya dikit banget anjir. Mau nggak mau ini gua ambil karena yang paling gampang ya adanya cuma ini. Nama gamenya adalah Egg of Coins. Misi-misinya gampang ya, cuma naikin zaman-zaman doang, kelipatan 5 dan juga kelipatan 10. Epoch 5, 10, 15, 25, 35, 45, 50 dan seterusnya. Gamenya gampang, meskipun rewardsnya itu nggak terlalu banyak, tapi karena gamenya gampang, tinggal puter-puter aja kayak slot, tapi bukan slot. Tinggal diputer-puter aja, lama-lama juga kelar. Bentar anjir, dia durasinya 60 hari. Oke, lama banget. Bisa gua kerjakan semaksimal mungkin lah. Butuh gems banget ini anjir. Kenapa gua butuh gems banget? Itu niatnya mau gua spam buat empower naga-naga spiked supaya bisa digunakan dengan optimal untuk battle quest ketika udah rilis Divine Pass-nya Heroic VIP dari seri spiked ya. Bentar lagi coy soalnya. Jadi ya mau nggak mau gua harus nyari tax gems, meskipun dapatnya nggak terlalu banyak, meskipun dapatnya nggak bener-bener langsung ribuan gitu, 2000, 3000. Meskipun nggak sebanyak itu, setidaknya ada gems lah buat nyepetin empower ya kan, supaya bisa spam, bisa empower langsung beberapa kali gitu loh. Niatnya gitu. Gua udah skip eventnya Karma anjir. Harus bener-bener optimal lah di eventnya Spiked nanti ya. Oke, berarti sampai sini aja buat konten kali ini. Konten selanjutnya lanjut ke topik rutinitas. Buat mythical marathonnya gua udah berhasil mencapai lap 18. Udah berhasil mendapatkan 500 orbs magic antidote dragon. Udah gua anggap komplit lah, tinggal nunggu kelar ya. Tinggal nunggu mythical marathonnya selesai. Oke. So, thank you for watching buat teman-teman semuanya. Terima kasih banget buat yang udah support dan terus nonton konten gua ya. Semoga bisa lebih berkembang supaya bisa bikin banyak giveaway buat kalian nantinya. Oke, kita ketemu lagi di konten selanjutnya. See you next content, see you next episode, and bye-bye.